terutama dari kaum Adam, bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Namun beberapa wanita berikut ini yang dikenal karena tindakannya yang berani, berbahaya, bahkan kejam, telah mematahkan pendapat tersebut. Wanita-wanita ini juga ternyata dapat membuat banyak pria kalah karena pengaruh mereka. Dan beberapa di antaranya juga memiliki wajah yang cantik serta tampak tidak mungkin berbuat jahat. Tidak bermaksud membenarkan tindakan mereka karena mereka juga telah membayar hukuman atas perbuatannya. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 wanita paling berbahaya di dunia. Wanita paling berbahaya yang pertama adalah Judy Moran. Wanita berusia 67 tahun asal Australia ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak iparnya sendiri, yaitu Des Moran. Atas tindakannya itu, Judy dijatuhi hukuman 26 tahun penjara sejak 10 Agustus 2011. Ternyata keluarga wanita yang dikenal sebagai pemimpin gangster terbesar di Melbourne, Australia ini juga tidak kalah berbahaya. Suami pertamanya tewas ditembak karena konflik geng narkoba. Anaknya juga tewas tertembak. Bahkan suami keduanya juga tewas tertembak di sebuah klub saat Judy sedang diasingkan. Sepak terjang Judy Moran ternyata bukan hanya di seputar negeri kanguru itu saja. Melalui sebuah buku tentang dirinya yang berjudul My Story Through Random House, terungkap hubungan Judy Moran dengan tokoh-tokoh dunia bawah tanah lainnya. November 2009 merupakan akhir dari petualangan kriminal bawah tanah yang dilakukan Xi Jinping, ibu mafia asal Cina. Atas putusan hakim sidang pengadilan di kota Chongqing, perempuan berusia 46 tahun itu harus meringkuk di penjara selama 18 tahun. Xi terbukti bersalah memiliki dan mengelola sejumlah tempat judi ilegal dan menyuap para pejabat pemerintah. Selain itu, Xi didakwa mengorganisir dan memimpin suatu organisasi kriminal, melakukan penahanan ilegal dan melindungi para pemakai narkoba. Atas tindakannya itu, Xi juga harus membayar denda sebesar 1,2 juta yuan atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Sejak September 2004, kelompok pimpinan Xi meraup pendapatan 2 juta yuan atau sekitar 2,8 miliar dari hasil menjalankan lebih dari 10 sarang perjudian. Dan dari hasil kejahatannya itu, Xi menikmati gaya hidup mewah. Ia memiliki sejumlah villa mahal dan tempat khusus untuk menampung 16 orang kekasihnya yang berusia lebih muda darinya. Xi sering lolos dari jerat hukum selama bertahun-tahun karena saudara iparnya, yaitu Wen Qiang, menjabat sebagai deputi kepala polisi kota Chongqing. Sementara itu, warga Chongqing mengaku kurang puas atas bobot hukuman yang diterima Xi karena masih dianggap terlalu ringan dibanding kejahatan yang telah dia lakukan. Seiring penangkapan Xi Jinping, kota Chongqing mengeluarkan tindakan keras terhadap kejahatan terorganisir. Hampir 1.500 tersangka yang semuanya berada di bawah pimpinan Xi Jinping ditangkap. Berikut ini juluki Ratu Pasifik, Sandra Avila Beltran adalah pengendali bisnis peredaran obat bius dan menjadi godmother di Meksiko. Pamannya juga adalah pemimpin penyelundupan narkoba di Meksiko. Secara sepintas, Sandra tidak terlihat sebagai penjahat. Ia cantik, namun dengan kecerdasannya, ia mampu mengalahkan kaum pria dalam menjalankan organisasi obat bius dengan tangan besi. Bahkan pengaruhnya mampu menggetarkan kalangan pria yang bermain di bisnis yang sama. Itulah sebabnya ia menjadi satu-satunya wanita yang berhasil menduduki posisi tertinggi dalam bisnis keras dunia hitam itu. Meski Sandra dikenal keras, namun banyak yang mencintai wanita ini seolah ia adalah pahlawan rakyat. Sampai-sampai sebuah lagu balada diciptakan untuknya dengan menyebut Sandra La Reina del Pacifico atau Ratu Pasifik. Tahun 2001, pihak berwenang berhasil mengungkap kiriman kokain sebesar 9 ton yang akhirnya membuat Juan Diego Espinosa, kekasih Sandra yang juga beruang Amerika Serikat, tertangkap. Peristiwa itu juga berujung pada penangkapan Sandra. Sejak 2007 hingga sekarang, Sandra Avila Beltran dipenjara atas tuduhan kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan konspirasi untuk lalu lintas obat bius. Selanjutnya adalah Ellen Wuornos. Wanita ini adalah pembunuh berantai dan mengaku mendapat kenikmatan saat membunuh.
Saat dia menjadi pekerja seks komersil atau PSK jalanan, 8 orang pria telah dibunuhnya dan 7 diantaranya berasal dari Florida, Amerika Serikat. Saking sadisnya, tahun 2003 kisah Ellen menjadi inspirasi pembuatan film Hollywood berjudul Monster yang menceritakan bagaimana seorang wanita cantik bertransformasi menjadi pembunuh mengerikan. Ellen menjadi PSK jalanan sejak usia 15 tahun. Pada hari pertamanya beroperasi, nasib sial menimpanya. Kliennya memperlakukannya dengan keji. Ellen pun melawan dan berakhir dengan terbunuhnya laki-laki itu. Itulah pertama kali Ellen membunuh dan peristiwa itu membuatnya menjadi mesin pembunuh sekaligus pemuas hasrat pria. Pada 9 Oktober 2002, wanita yang punya riwayat kelam di masa kecilnya ini menjalani eksekusi suntik mati. Sebelum dieksekusi, Ellen sempat marah dengan menyerang media, pengacara, juga masyarakat yang ia anggap telah membuat hidupnya menjadi seperti itu. Wajahnya cantik, tapi siapa sangka kalau wanita bernama Ulrike Mary Meinhof ini terlibat dalam sejumlah aksi berbahaya seperti perampokan bank, pengeboman, juga pembentukan pergerakan sayap kiri, yaitu kelompok militan Jerman Fraksi Tentara Merah atau RAF. Para anggota sayap kiri komunis menganggap diri mereka gerilyawan perkotaan dan terorganisir dalam menanggapi apa yang mereka lihat sebagai hal yang konservatif. Wanita ini awalnya berprofesi sebagai seorang wartawan. Ia juga aktif pada organisasi pelajar komunis sekitar akhir tahun 60-an. Setelah itu, ia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di bidang jurnalistik dan terjun langsung dalam pergerakan. Dengan bantuan tentara bersenjata yang membantu pendirian RAF. Namun, selain dikenal sebagai teroris, bagi sebagian orang, Ulrike juga dianggap sebagai pahlawan rakyat, bukan penjahat. Wanita berbahaya yang satu ini bernama Avia Siddiqui. Dia adalah salah satu teroris yang paling diburu terutama oleh Amerika Serikat. Ibu dari 3 orang anak ini adalah perempuan jenius. Pemerintah Amerika Serikat meyakini ilmuwan asal Pakistan ini terkait jaringan Al-Qaeda. Menurut Badan Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Avia ditangkap 17 Juli 2008 di Ghazni, Afghanistan. Saat pemeriksaan, tiba-tiba Avia merampas senapan dan menembak seorang tim FBI. Aksinya berhasil diredam setelah 2 tembakan menembus perutnya. Nama Avia Siddiqui berada dalam daftar top 7 teroris paling dicari. Dia diyakini berperan sebagai pengumpul dana dari sumbangan-sumbangan dan menyelundupkan berlian. Menurut mantan pemburu teroris Badan Intelijen Sipil Amerika Serikat atau CIA, yaitu John Kiriakou, penangkapan Avia Siddiqui ini merupakan tangkapan penting dalam 5 tahun terakhir. Wanita paling berbahaya yang terakhir adalah Beverly Elliot yang dijuluki sebagai malaikat maut. Pembunuh berantai kelahiran Inggris ini berprofesi sebagai perawat, namun ia menyalahgunakan posisinya untuk hasrat yang membantai anak-anak yang tak berdosa. Korban-korbannya disuntik kalium klorida atau insulin agar dapat menyebabkan serangan jantung. Seperti banyak serial pembunuh, wanita ini melakukan pembunuhan dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia menyerang 13 anak di bangsal dan membunuh 4 diantaranya. Anak-anak yang menjadi korbannya berusia antara 5 hingga 7 tahun. Ketika kasus ini terungkap, psikiater menyimpulkan Beverly menderita gangguan kesehatan mental aneh yang dikenal sebagai sindrom Munchausen by proxy yang menyebabkan ia membunuh anak-anak agar mendapatkan perhatian dari orang lain. Atas perbuatannya, Beverly mendapat hukuman seumur hidup namun ditempatkan di rumah sakit jiwa dengan pengamanan ketat. Keluarga pasien yang dibunuhnya telah mengancam akan membunuh diri Beverly Elliot jika ia bebas. Pemirsa, itulah 7 wanita paling berbahaya di dunia versi On The Spot.